Pemirsa, Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah dilantik pada 1 November 2023 lalu. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekber Insaper Jawa Tengah, cabang Pekalongan Raya, mengucapkan selamat kepada saudara kita yaitu Bapak Muhroji atas dilantiknya sebagai Kepala Desa PA periode 2023-2025. Selamat ya. Semoga Pak Kades sukses selalu. Semoga amanah mengemban tugas sampai selesai dan bisa lanjut ke 5 tahun yang akan datang. Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati pelaksana tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pekalongan, para kepala perangkat daerah terkait yang berkesempatan hadir, Forkopimda Bojong, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kalipancur yang berkesempatan hadir, para kepala desa se-Kecamatan Bojong, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Keputusan Bupati Pekalongan nomor 400.10.2 garis miring 341 tahun 2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa Antarwaktu terpilih menjadi kepala desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bupati Pekalongan menimbang dan seterusnya kepala desa Antarwaktu terpilih menjadi kepala desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sebagai berikut. Nama: Muhroji. Tempat tanggal lahir: Pekalongan, 14 November 1980. Pendidikan SLTA. Alamat: Desa Kalipancur, RT 09 RW 004 Kecamatan Bojong. Masuk dalam diktum ke-1 adalah sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 18 Desember 2025. Yang terhormat Bupati Pekalongan berkenan mengambil. Apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Setia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Sebelum diambil sumpah ini, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, daerah, dan desa. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir. Juga penting sekali saudara ketahui bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara.
dan kepada Tuhan Tua akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kepada yang akan disumpah, kirimkan keterangan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dan berlaku bagi desa. Saya ulangin ya, yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah janji. Dan menuju meja penandatanganan yang pertama oleh Bapak Muhroji, Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, yang mengangkat sumpah. Kedua oleh Bupati Pekalongan yang mengambil sumpah. Selanjutnya oleh rohaniwan yang menyaksikan. Penandatanganan selesai, kami persilakan rohaniwan kembali ke tempat semula. Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik serta hidayahnya, maka pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 November tahun 2023, saya Fadia Rafiq, Bupati Pekalongan, dengan ini resmi mengesahkan dan melantik saudara sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan keputusan Bupati Pekalongan nomor 400.10.2/341 tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Saya percaya dan yakin bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Bojong, 1 November 2023, Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Selanjutnya penyempatan tanda jabatan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu oleh Bupati Pekalongan. Dipersilakan menuju meja penandatanganan. Ibu Widunaini yang menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan. Kedua oleh Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur, Bapak Muhroji,
yang menerima tugas dan tanggung jawab jabatan. Selanjutnya oleh Bupati Pekalongan yang menyaksikan. Dilanjutkan dengan penyerahan memori. Pertama, dari pejabat lama kepada Kepala Desa Antarwaktu Desa Kalipancur. Selanjutnya, pejabat lama kepada Bupati Pekalongan. Pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan selesai, Ibu Bupati kami persilahkan kembali ke tempat semula dan para kepala desa yang baru melaksanakan serah terima jabatan kembali ke tempat semula. Hadirin. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Pekalongan, Ibu Hajah Fathia Arafik SEMM dan rombongan, yang kami kenal Bapak Arianto, yang kami hormati Bapak Edi Arianto, yang kami hormati juga. Maaf Bapak, saya sebab Pak Edi dulu pernah di Bojong. Yang kami hormati Bapak Camat Bojong, Bapak Farid Abdul Hakim SSTP MM. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ibtu Wastono, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten Yoto. Yang kami hormati rekan-rekan dari kecamatan dan calon teman saya baru, Bapak Kepala Desa Kecamatan Bojong, yang kami hormati juga Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua LPMD, Ketua P2KD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta tidak lupa Ketua RT, Ketua RW Desa Kalipancur. Maaf akan ketinggalan, tidak lupa untuk adik-adik Karang Taruna yang kami hormati juga, serta semua yang hadir di sini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam acara pelantikan Kepala Desa Beawi Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama untuk Ibu Bupati Pekalongan, kami Kepala Desa baru, kami mohon saran dan bimbingannya sehingga kami dapat mengerjakan tugas sebagai pimpinan di desa ini. Tidak lupa kepada Camat Bojong, kami juga mohon sarannya, dan kepada Ketua RT, Ketua RW Desa Kalipancur ini utamanya, kami mohon bantuannya. Tanpa panjenengan kami tidak bisa apa-apa. Jadi kami mohon bantuan panjenengan, juga ibu-ibu PKK-nya. Yang terakhir ini kepada para media, maaf tadi belum kami sebut, tolong pada para media jangan seperti kemarin tanggal 15 Oktober dari media memberitakan Kalipancur kekeringan. Tolong para media, kalau besok lagi kalian memberitakan koordinasi dengan desa, jangan seperti kemarin. Waktu itu tanggal 15 Oktober pas ibu masih di luar negeri. Salam untuk Ibu Bupati, salam untuk Bapak Asrof. Ya, semoga Bapak Asrof bisa menuju ke Senayan. Ini Bapak Asrof tidak bisa hadir. Padahal kalau mau hadir, mau saya perkenalkan Ibu kepada seluruh warga Kalipancur, Bapak Asrof itu mau mencalonkan DPR RI.
Saya kira warga Kalipancur kalau sudah kenal masuk pasti saya kira itu saja. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan mungkin yang ada non muslim juga di sini, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada PLT asisten pemerintahan yang ikut Pak Abdul Baki, terus juga Kepala Dinas Perizinan, ya, Pak Edi, terus juga ada Kepala Dinas PMD yang ngurusin desa Kabupaten Pekalongan, Mas Agus ini, terus juga ada Kepala Kesbangpol, terus hari ini juga ada Kabak Pemerintahan, Mas Is, namanya ingat tapi siapa tadi saya sudah lupa. Terus Kabak Prokompin tidak lupa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terus yang saya hormati Kepala Desa yang terpilih beserta keluarga, dan Kepala Desa antar waktu sebelumnya, dan yang saya hormati Kepala Desa seluruh Kecamatan Bojong yang insya Allah kompak bersama, ya, membangun bersama. Terus tim penggerak PKK-nya, BPD Desa Kalipancur, terus tidak lupa para perangkat desa juga, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya ini ya tidak bisa disebutkan satu persatu biar nggak kelamaan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, karena kita hari ini dari Desa Kalipancur senang bukan Ibu Bapak? Senang ya, sudah punya kepala desa secara sah, ya, sudah ada kepala desa yang bisa insya Allah akan membangun Desa Kalipancur ini akan lebih baik lagi, ya, amin. Apalagi juga kepala desa kita yang baru ini hubungan dengan bupatinya baik, komunikasi dengan bupatinya baik, sehingga nanti insya Allah kalau mau program apa saja lebih dapat diperhatikan seperti itu. Kalau dengan pimpinan bisa bersinergi baik, insya Allah apa aja bisa kita komunikasikan, ya, walaupun tidak simsalabim harus hilang semua masalah, tapi minimal kita bisa cari solusinya jalan keluar. Terus pertama yang saya ucapkan adalah selamat Bapak Kades baru saja terpilih. Harapan saya sebagai Ibu Bupati Pekalongan, sekarang Pak Kades kita ini adalah orang tua untuk seluruh warga desa tanpa terkecuali. Orang tua yang tidak bisa memilih ini kemarin dukung saya atau enggak, itu juga tidak boleh, ya. Semua adalah anaknya Bapak Kepala Desa. Harus siap 24 jam, harus siap apapun terdepan untuk membangun desa dan membela desanya. Apalagi sekarang kita di pemerintah Kabupaten Pekalongan, program kita ini insya Allah meringankan para kepala desa dengan berobat gratis, cukup pakai KTP, ya, Bapak Ibu. Dulu sebelum program ini ada, kepala desa itu biasanya pusing kalau ada orang yang sakit. Nanti dia minta tolong DPR ini, ya, minta tolong hubungi, minta tolong bantuan ini, karena bingung nanti siapa yang bayar. Kan kepala desa ini bukan ngurusin satu orang, ya, ngurusin kan ribuan, ya, jadi kan nggak mungkin ribuan orang dengan keuangannya juga mungkin tidak mencukupi semua, pastinya pusing dengan kalau apalagi ada masyarakat desanya yang sakit. Tapi alhamdulillah dengan kita berobat gratis, cukup pakai KTP ini insya Allah membantu semuanya. Tinggal berobat ke puskesmas mana saja dari Kabupaten Pekalongan dan juga rumah sakit di Kabupaten Pekalongan. Tapi hanya syaratnya gampang Pak Kades, yang Pak Kades baru ini mungkin sedikit masih belum tahu.
kalau misalkan sudah punya BPJS Mandiri, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan program kesehatan gratis cukup pakai KTP. Kalau belum punya BPJS Mandiri, itu malah gak apa-apa, silahkan dipakai ya. Kesehatan gratis cukup pakai KTP. Yang sudah punya program BPJS ini dilanjutkan karena BPJS ini tidak merugikan. BPJS ini bagus. Kita mau ke Semarang bisa, mau kemana aja bisa dengan BPJS Mandiri. Kalau program kesehatan gratis cukup pakai KTP itu khusus untuk Kabupaten Pekalongan. Tapi apabila ada masyarakat kita Pak Kades yang tidak mampu dan memang benar-benar orang miskin, sudah punya BPJS sebelumnya, tapi memang untuk meneruskan itu sulit, kita juga punya ada BPJS yang di-cover oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tapi saya mau memang benar-benar yang tidak mampu, karena banyak juga kemarin sekarang sedang kita evaluasi, banyak BPJS itu kadang-kadang saudara-saudaranya lurahnya, saudara-saudara perangkat, mungkin saudara-saudaranya kepala dinas, mungkin saudara-saudara bupati kali ya. Jadi semua saya evaluasi, yang saya anggap mampu memang saya stop, karena saya mau program itu khusus untuk masyarakat kita yang tidak mampu, supaya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan. Jadi tadi Pak Kades, ada yang kalau sudah punya BPJS Mandiri tapi tidak mampu, bisa kita masukkan di program BPJS milik Kabupaten Pekalongan. Yang penting asal Pak Kadesnya mau wirawiri aja ya, mampu menolong, insya Allah semua masalah selesai. Terus juga saya berpesan dengan Pak Kades, ikuti aturan tata pemerintahan yang baik, karena saya yakin namanya baru pasti masih belum tahu semua. Pak Agus PMD siap mengajarkan ya, Pak Camat kita juga siap mengajarkan. Pokoknya kami dari pemerintah Kabupaten Pekalongan siap mengajarkan. Karena kepala desa itu adalah anak dari Bupati Pekalongan. Kalau kepala desa diperiksa dengan kejaksaan, saya pun juga ikut sedih, saya pun juga ikut bingung. Oleh sebab itu saya minta memang kepala desa semua harus mengikuti peraturan yang ada. Dan kalau tidak tahu, tanya, udah itu aja, supaya tidak salah langkah. Okay? Terus alhamdulillah tadi saya dengar Pak Kades bilang bahwa desa Kali Pancur tidak kekeringan, ini Bapak ya, bagus, mudah-mudahan insya Allah bertambah baik. Mungkin kadang-kadang berita namanya manusia itu tidak luput dari salah, nggak apa-apa, saling toleransi aja. Insya Allah apapun untuk menuju kebaikan sama-sama kita support ya, kalau desa kita ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Desa Antarwaktu sebelumnya telah menjalankan tugas semua dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dari baik Ibu siapa sih itu Ibu namanya? Bu Eni ya. Dan Kepala Desa Kali Pancur yang sebelumnya beliau almarhum itu sangat baik dengan saya. Saya pun juga waktu itu sempat shock dan kaget karena pagi harinya masih ketemu dengan orang dekat saya, masih mau ngomong soal ke depan, tiba-tiba habis maghrib saya dengar meninggal. Dan betul waktu itu saya memang sedang di luar kota, tapi memang saya kaget sekali. Ya itulah memang manusia, kita semua nggak ada yang tahu, nggak ada janji dari Allah bahwa yang muda itu meninggal masih lama, ya, yang tua meninggal duluan itu nggak ada seperti itu. Jadi kita yang masih hidup ini berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, karena yang akan dikenang adalah budi baik kita nanti. Apa yang kita tanam, insya Allah itu yang kita petik. Mudah-mudahan Desa Kali Pancur di bawah kepemimpinan kepala desa kita yang baru ini akan lebih sejahtera masyarakatnya, ya, terhindar semua dari musibah apapun, baik semua, dan menjadi anak yang soleh dan soleha semua Desa Kali Pancur, dan yang punya utang lunas semua nanti deh ya. Ya. Kebijakan untuk menutupi kekurangan dan meraih kelemahan, curahkan rahmat-Mu kepada kami agar terhindar kami dari kesesatan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami dan pendahulu kami,
Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Rabbana. Dari Pekalongan, Handono Warih mengabarkan.